Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana beranggotakan atas 7 orang, yaitu yang pertama Renali Ginting, yang kedua Ferdi Ginting, yang ketiga Putri Ayu, yang keempat Aulia Salsabila, yang kelima Jessica Naula, yang keenam Nova Balin, dan yang ketujuh Teresia Shena. Di sini kami akan membahas mengenai radiasi benda hitam. Teori radiasi benda hitam. Pernahkah kalian memakai pakaian hitam di siang hari yang panas? Jika pernah, bagaimana rasanya? Pasti sangat panas. Mengapa? Ini karena warna hitam menyerap semua cahaya atau sinar yang jatuh mengenai benda tersebut, sehingga menjadi panas. Inilah yang disebut radiasi benda hitam. Kita lanjut. Benda hitam adalah objek yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang jatuh kepadanya dan tidak ada radiasi yang dapat keluar atau di pantulannya. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Radiasi benda hitam ada ketika suatu benda menyerap dan menahan cahaya, kemudian memancarkan radiasi ke sekitarnya, sehingga kita bisa merasakannya melalui suhu ataupun perubahan ke warna-warna tertentu. Teori Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans ditemukan oleh Rod Rayleigh dan Sir James Jeans, dua ilmuwan asal Inggris tahun 1900. Teori Rayleigh-Jeans mengenai intensitas radiasi benda hitam hanya sesuai pada daerah panjang gelombang tinggi, sedangkan pada panjang gelombang sesuai tidak sesuai menurut hukum tersebut. Semakin pendek suatu gelombang, seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak terhingga. Sayangnya, hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Kegagalan hukum Rayleigh-Jeans menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini dikenal sebagai bencana ultraviolet. Teori Wayne. Wilhelm Wayne mengusulkan bentuk umum dari hukum distribusi benda hitam yang memberikan hubungan dengan panjang gelombang maksimal dengan suhu mutlaknya. Semakin tinggi suhu pada benda hitam, maka spektrumnya akan memiliki panjang gelombang yang pendek pada suatu intensitas maksimum, atau biasa disebut pergeseran Wayne. Dapat dilihat, jika semakin besar intensitas, maka panjang gelombang maksimal semakin bergeser ke kiri, seperti pada gambar tersebut. Dengan rumus lambda max kali T sama dengan C. Keterangannya, lambda max sama dengan panjang gelombang untuk intensitas maksimum, satuan meter. C sama dengan tetapan pergeseran Wayne dengan satuan 2, kali 9 kali 10 pangkat minus mK. T sama dengan suhu, satuan Kelvin. Contoh soal, permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wayne 2,9 kali 10 pangkat minus 3 mK, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah. Penyelesaian. Diketahui T sama dengan 37 derajat Celcius sama dengan 37 ditambah 273 Kelvin sama dengan 310 Kelvin. C sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 mK. Ditanya lambda max. Jawab, lambda max sama dengan C per T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 per 310 sama dengan 9,35 kali 10 pangkat minus 6 meter. Teori kuantum. Teori kuantum dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnet berupa paket energi yang terkuantisasi atau diskrit, yang tak bermuatan disebut foton. Planck menemukan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Planck menjelaskan teorinya ini dengan rumus berikut. E sama dengan H kali F. Keterangan, E sama dengan energi, satuan Joule. F sama dengan frekuensi, satuan Hertz. H sama dengan tetapan Planck dengan konstanta 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Cs. Contoh soal, jika frekuensi cahaya tampak 6 kali 10 Hz, tentukan besar energi fotonnya. Diketahui F sama dengan 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Ditanya E. Jawab, E sama dengan H kali F sama dengan 6 kali 6 3 kali 10 pangkat minus 34 Cs dikali 6 kali 10 pangkat minus 14 Hz sama dengan 39,78 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Jadi energi fotonnya sebesar 39,78 kali 10 pangkat minus 20 Joule. F
Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan logam ketika permukaan itu dikena dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Efek fotolistrik terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian. Grafik efek fotolistrik. Syarat terjadinya fotolistrik dapat dilihat pada gambar tersebut. E lebih besar dari W0 atau energi foton harus lebih besar dari energi ambang. F lebih besar dari F0 atau frekuensi cahaya harus lebih besar daripada frekuensi ambang. Lambda lebih kecil dari lambda 0 atau panjang gelombang cahaya F harus lebih kecil dari panjang gelombang ambang logam. Dari efek fotolistrik, kita dapat mengetahui beberapa rumus. Yang pertama, rumus energi kinetik atau efek fotolistrik, yaitu EK sama dengan E kali V0. Keterangan E sama dengan muatan elektron satuan kolom, V0 sama dengan potensial henti satuan volt. 2. Rumus frekuensi ambang, F0 sama dengan P per H. Keterangan H sama dengan konstanta Planck satuan J/S, P sama dengan fungsi kerja satuan Fp. 3. Rumus energi kinetik atau teori kuantum, EK sama dengan H kali F kurang P. EK sama dengan H kali F kurang H kali F0. EK sama dengan H kali buka kurung F dikurang F0 tutup kurung. Keterangan F sama dengan frekuensi foton satuan Hertz, P sama dengan fungsi kerja satuan EP, F0 sama dengan frekuensi ambang satuan Hertz. 4. Rumus panjang gelombang, lambda 0 sama dengan C per F0 sama dengan H kali C per P. Keterangan lambda 0 sama dengan panjang gelombang satuan meter, C sama dengan kecepatan cahaya dengan konstanta 3 kali 10 pangkat minus 8 meter per sekon. Hc sama dengan 1240 EF nanometer. Prinsip efek fotolistrik. Adapun prinsip kerja dari efek fotolistrik adalah ketika cahaya menabrak lapisan logam tertentu, kemudian elektron di dalamnya akan terhempas. Teori Einstein, elektron akan terhempas keluar. Listrik dapat energi dari cahaya lebih besar dari dengan menggunakan teori pada efek fotolistrik. Sebab untuk dapat memperoleh bahwa bagi dari logam, elektron harus memegang atau katoda energi dengan intensitas cahaya yang berbeda dengan percobaan di atas. Cahaya harus merambat dalam bentuk paket ada energi intensitas cahaya terendah yang menyebabkan berperilaku seperti partikel dan melepaskan diri dari sebesar frekuensi terendah cahaya yang digunakan agar terjadi peristiwa fotolistrik jika merupakan energi minimal. Oleh karena itu, elektron dari logam cahaya berkaitan erat dengan hubungan sebagai berikut. Energi terkecil yang digunakan untuk menghasilkan arus elektron dirumuskan sebagai berikut. Dengan rumus W0 sama dengan H kali F0, di mana W0 sama dengan energi ambang, H sama dengan tetapan Planck, F0 sama dengan frekuensi ambang. Contoh soal, diketahui H sama dengan 6 kali 62 kali 10 pangkat minus 34 dan F0 sama dengan 4 kali 10 pangkat 14 Joule. Yang ditanya W0. W0 sama dengan 6,62 kali 10 pangkat minus 34 dikali 4 kali 10 pangkat 14 Joule. W0 sama dengan 26,48 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Teori Einstein. Peristiwa efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan baik oleh Einstein dengan menggunakan teori kuantum. Sebab untuk melepaskan diri dari logam, elektron harus mempunyai energi yang cukup. Menurut Einstein, berkaitan dengan percobaan di atas, cahaya harus merambat dalam bentuk pekat energi yang disebut foton. Foton berperilaku seperti partikel yang foton mengandung sebesar AHF dengan H konstanta Planck dan F frekuensi. Jika merupakan energi minimal untuk melepaskan elektron dari logam, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Rumus setengah mv kuadrat kali Mach sama dengan EF0 sama dengan AF kurang P, EK sama dengan E kurang P, di mana P sama dengan fungsi kerja satuan Joule, H sama dengan tetapan Planck, EK sama dengan energi kinetik, dan EV0 sama dengan muatan elektron. Lanjut,
Jika energi foton AF lebih besar dari fungsi kerjanya, maka kelebihan energi akan berubah menjadi energi kinetik. Sebaliknya, jika energi foton AF lebih kecil daripada fungsi kerjanya, maka tidak terjadi efek fotolistrik. Frekuensi minimal yang dapat menimbulkan fotoelektron disebut frekuensi ambang. Hubungan antara frekuensi ambang dengan energi foton dinyatakan sebagai berikut. Pi sama dengan A H kali V0 sama dengan H kali C per lambda 0, dan keterangan Pi sama dengan fungsi kerja satuan Joule, F0 sama dengan frekuensi ambang atau Hertz, lambda 0 sama dengan panjang gelombang ambang. Contoh soal, suatu logam tertentu mempunyai fungsi kerja 3,7 eV jika E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb dan H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 J/s. Tentukan besar frekuensi ambang logam tersebut. Diketahui Pi sama dengan 3,7 eV, E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb, H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 J/s. Ditanya F0. Jawab, Pi sama dengan H kali F0, yaitu F0 sama dengan Q per H. F0 sama dengan 3,7 eV kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb per 6,6 kali 10 pangkat minus 34 J/s sama dengan 9 kali 10 pangkat 14 Hz. Jadi, frekuensi ambang logam tersebut 9 kali 10 pangkat 14 Hz. Fungsi kerja logam. Fungsi kerja logam pada logam sangat berkaitan dengan proses terjadinya efek fotolistrik, yang dimana efek fotolistrik adalah gejala lepasnya elektron dari permukaan suatu logam pada saat permukaan logam disinari dengan cahaya tertentu. Elektron yang terlepas dari logam akibat fotolistrik itu biasa disebut fotoelektron. Efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menunggu elektron dia menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton diungkapkan oleh ilmuwan bernama Arthur H. Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Compton melakukan eksperimen dengan menembakkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Setelah keluar dari lempengan tipis, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan. Dan dapat diketahui bahwa panjang gelombang foton datang lebih pendek dibandingkan dengan foton tersebut. Dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Dengan rumus lambda 2 kurang lambda 1 sama dengan H kurang M kali C buka kurung 1 kurang cos theta. Contoh soal, seberkas sinar X dengan panjang gelombang 7 kali 10 pangkat minus 10 meter menabrak sebuah elektron yang diam dengan massa 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Jika sinar X tersebut terhambur dengan sudut 80 derajat, tentukan panjang gelombang sinar X yang terhambur. H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 J/s dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Penyelesaian, diketahui lambda 1 sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 10 meter, ME sama dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg, theta sama dengan 80 derajat, H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 J/s, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya lambda 2. Jawab, delta lambda sama dengan H per MC. Buka kurung 1 kurang cos theta tutup kurung. Lambda 2 kurang lambda 1 sama dengan H kurang MC kali buka kurung 1 kurang cos theta. Lambda 2 sama dengan lambda 1 ditambah H per M kali C buka kurung 1 kurang cos theta sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 10 meter ditambah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 J/s per 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dikali 1 kurang cos 80 derajat sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 10 meter ditambah 2,4 kali 10 pangkat minus 12 dikali 0,83 meter sama dengan
7,01 kali 10 pangkat minus 10 meter. Jadi panjang gelombang sinar X yang terhambur adalah 7,01 kali 10 pangkat minus 10 meter. Penerapan efek Compton. 1. Spektroskopi gamma. Sinar gamma adalah sinar yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Sinar ini dihasilkan oleh bahan radioaktif, sehingga untuk mengetahui keberadaannya perlu menggunakan alat detektor. 2. Nuklir Compton Teleskop. Nuklir Compton Teleskop merupakan eksperimen balon Borneo untuk mendeteksi sinar gamma dari sumber astrofisika seperti supernova, pulsar aktif galaktik nukleus. Penemuan sinar X. Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Roentgen pada 8 November 1895. Sifat-sifat sinar X: mempunyai daya tembus yang tinggi, mempunyai panjang gelombang yang pendek, mempunyai efek fotografi, dan mempunyai sifat berionisasi. Proses terjadinya sinar X. 1. Di dalam tabung ronsen ada katoda dan anoda. Dan bila katoda atau filamen dipanaskan lebih dari derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dan transformator. 2. Karena panas pada elektron sampai elektron dan katoda atau filamen terlepas. 3. Dengan memberikan tegangan tinggi pada elektron-elektron, dipercepat gerakannya menuju anoda atau target. 4. Elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda atau target sehingga terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. 5. Sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut diafragma. 6. Panas yang ditimbulkan ditiadakan oleh radiator pendingin. Aplikasi sinar X. Sinar X dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang. Misalnya, A. Bidang kesehatan. Sinar X bermanfaat untuk menggambarkan struktur tubuh manusia bagian dalam tanpa dilakukan pembedahan atau operasi. Bahkan pada intensitas tertentu, sinar X mampu menghancurkan sel-sel kanker jika digunakan secara tepat. B. Bidang industri. Sinar X dapat digunakan untuk membantu melacak kerusakan logam dan mesin-mesin industri. Selain itu, sinar X dapat memperbaiki retakan dan kerusakan pada mesin-mesin industri. C. Bidang keamanan. Di bandara, sinar X dapat digunakan untuk membantu melihat ada tidaknya barang-barang bawaan calon penumpang yang berbahaya. D. Bidang ilmu pengetahuan. Sinar X digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. E. Bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu, digunakan untuk pelapukan.